Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masyaallah muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk bab baru. Setelah bab sebelumnya kita membahas tentang bab azan. Sekarang kita masuk ke bab syurutus shalah, syarat-syarat sholat. Memang terbiasa kalau dalam kajian fikih itu dibahas secara rinci, apa syaratnya, apa fardu atau rukunnya. Kemudian nanti bahas apa saja sunnah sholat. Meskipun agak lama di sini barangkali tidak dibiasakan membahas masalah atau bab sholat itu secara rinci. Pokoknya contohnya Nabi ya opo ya situ, nah, begitu ya. Nah karena itu kita bahas sekarang syaratnya. Kalau disebut syarat seperti barangkali ketika kita belajar sholat di pelajaran sholat di SD, itu ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi di luar sholat. Kalau tidak dipenuhi sholatnya tidak sah, itu yang disebut syarat. Jadi syarat itu adalah hal-hal yang wajib dipenuhi di luar sholat, itu disebut syarat sholat. Kita membahas tentang syurutus sholat. Asyurutul lati tataqaddamus sholah wa yajibu 'alal musalli ay ya'tiya biha bihaitsu law taraka syai'an minha takunu sholatuhu batilah. Hiya syarat-syarat yang berkaitan dengan sholat yang wajib dipenuhi oleh orang yang akan menjalankan sholat, dimana kalau ditinggal salah satu saja maka sholatnya menjadi batal, adalah yang pertama. Jadi syarat sholat yang pertama adalah satu, al-ilmu bidukhulil waqti wa yakfi ghalabatu dhanni faman tayaqqana aw ghalaba ala dhannihi dukhulal waqti ubihat lahu shalah sawa'un kana dzalika bi ikhbarit thiqah au adzanil muadzin al-mu'taman awil ijtihadi syakhsi au ayyi sababin minal asbabil lati yuhsalu bihal ilmu. Yang pertama itu syarat sahnya sholat itu mengetahui masuknya waktu sholat, atau kalau gampangnya mengetahui waktu sholat ya. Tangi turu dereng jangkep langsung takbir misalnya, durung ro iki mang kate salat opo, maka tidak sah ya. Jadi harus tahu dulu, aku kate salat subuh. Nah tahu itu harus didukung oleh beberapa keterangan. Apa itu? Yakfi ghalabatu dhanni ya. Cukup pertama kalau yakin saja. Di sholat asar yakin nek waktu itu
Orang yakin itu biasanya ada dasarnya. Sik terang, sik padang. Kit mang tandang gawe mari salat zuhur misalnya. Itu kan dasarnya keyakinan tuh ada beberapa informasi terkait. Ya. Cukup yakin. Gitu ya. Mangus zuhur. Ya. Atau bisa juga diberitahu. Wis salat asar durung. Nah, misalnya. Lah salat si ono waktune. Nah, atau wis masuk waktune. Nah, begitu. Itu namanya bi ikhbari thiqah. Jadi kita yakin karena ada beberapa informasi, bisa jadi ikhbaru thiqah. Ada orang yang bisa dipercaya ngandani. Ini ya. Salat asar, burung salat asar, lu wis mlebu ta wis. Ya, gitu ya. Itu namanya yakin karena ada informasi yang masuk. Au adzanil muadzin al mu'taman, atau karena dengar azan. Ada muadzin yang azan, muadzin al mu'taman, muadzin yang memang bisa dipercaya. Arek cilik moro teriak-teriak di depan rumah sambil azan, oh itu bukan muadzin. Ya, al muadzin al mu'taman, muadzin yang memang bisa dipercaya karena memang biasa didengarkan azan atau melalui suara speaker. Karena kalau speaker masjid dipakai dengan suara azan itu berarti masuk waktu sholat itu misalnya. Nah, begitu. Awil ijtihad syakhsi, atau memang yakinnya diperoleh dari ijtihad. Saiki asar ta sik duhur misalnya. Diperhatikan warna matahari, oh wis rodok kuning iki wis asar iki, padahal jam enggak ada. Dengar suara azan juga enggak. Orang lain tidak ada yang memberitahu misalnya. Tapi kalau kemudian kita cari tahu, ini lihat tanda-tandanya ini sudah asar, itu namanya ijtihadus syakhsi. Au ayyi sababin minal asbabil lati yuhsalu bihal ilmu, atau sebab-sebab lain yang memang memberi pengetahuan tentang waktu sholat, gitu ya. Mungkin ya di dalam hutan misalnya ketoke petang terus ya, nggak ada orang lain, atau orang lain juga sama nggak tahu waktunya. Cuma saat durungnya berangkat nang hutan pakai jam di set, iki engko tak set alarm ben waktu sholat misalnya, bisa jadi nggak perlu ada orang azan sudah masuk waktu sholat. Nah, misalnya, atau sebab lain, pokoknya tahu waktu sholat. Itu syarat yang pertama. Kalau belum tahu, moro-moro Allahu Akbar ngono takbir berdiri, nggak bisa. Nah, ya tidak sah, gitu ya. Baik, itu yang pertama. Tahu masuknya waktu sholat, atau tahu waktu sholat yang akan dikerjakan. Yang kedua, ini saya kira juga sudah kita pahami biasanya ya. At-taharatu minal hadatsil asghari wal akbari li qaulillahi ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا, dan seterusnya, gitu ya. Surah Al-Maidah ayat 6. Berdasarkan surah Al-Maidah ayat 6 kita jadi tahu bahwa sholat itu salah satu syaratnya adalah suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Ya, oleh karena itu kalau dalam ilmu bahasa, wahai orang-orang yang beriman,
Idza qumtum ila shalah, apabila kamu hendak berdiri sholat. Kata idza itu disebut huruf syarat gitu. Huruf yang kemudian dengan kata apabila itu, maka kalimat setelah idza itu menjadi syarat. Apabila kamu hendak sholat, ya, maka cucilah wajahmu dan seterusnya, maka itu menjadi syaratnya itu. Dan di dalam sabda Nabi Muhammad SAW, la yaqbalullahu sholatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghululin. Allah tidak menerima sholat yang tidak didahului dengan bersuci, dan Allah tidak menerima sedekah dari harta hulul. Dari harta hulul itu kalau dulu sedekah kok teko harta rampasan perang gurung dibagi wis dijukuk dhisik, nah begitu ya. Gampangnya tidak menerima sedekah dari barang yang haram gitu ya. Ini hadis yang menjelaskan bahwa sholat itu disyaratkan untuk bersuci. Nah, bersuci dari hadas kecil hadas besar itu beda dengan suci badan. Bersuci itu amaliyah ya, satu aktivitas. Ya, bersuci dari hadas kecil wudu, bersuci dari hadas besar mandi besar. Itu yang dimaksud syarat yang kedua, bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang nomor 3, taharatul badani wa thawbi wal makanil ladzi yusalli fihi minan najasatil hissiyah. Mata qadara ala zalika fa in ajaza an izalatiha shalla ma'ha wa la i'adata alaihi. Kalau tadi itu bersuci dalam pengertian aktivitas wudu atau mandi besar, yang kedua adalah suci badan, suci pakaian, dan suci tempat ya. Syarat sholat yang ketiga, suci badan, suci pakaian, dan suci tempat. Tempat maksudnya tempat yang digunakan atau dipakai untuk sholat. Suci dari apa? Suci dari najis zahir, najasah hissiyah, najis yang zahir, najis sing ketok. Loh, ada yang najis maknawiyah, enten najis maknawiyah atau najis yang ada di dalam, yang batin itu adalah syirik gitu ya. Syirik, kufur kepada Allah itu najis maknawi namanya. Sementara najis hissi, najis zahir, yaitu tadi ya, apakah itu pipis, apakah itu kotoran ya kotoran manusia, kotoran dari belakang itu ya, itu namanya najis. Nanti pembahasan tentang yang najis sudah kita bahas ya dulu ya. Itu yang ketiga, selama mampu melakukannya. Yo nopo wong tengah-tengah sholat moro ngompol kepipisan, wahai semampunya. Jadi melaksanakan semampunya ya. Yo nopo wong niki niku kasur niku gak kena dinggoni maneh, misalnya sik ana najise, misalnya sik nempel najise, misalnya gitu ya. Padahal sudah nggak bisa kemana-mana, misalnya ya sudah di atas kasur saja. Ya apa caranya? Wis diganti diperlaki, ya, misalnya. Berarti ada lapisannya.
Padahal di bawah perlak ya najis gitu ya. Jadi itu yang namanya selama dia mampu melakukan hal tersebut, tapi jika tidak mampu menghilangkan najis-najis tersebut, dia boleh sholat bersamanya, tidak perlu mengulang gitu ya. Maksudnya nek wis di power saya ini sik gak iso ae. Di antara ciri najis, wah gampang, warnanya, baunya, rasanya, wis diumbah bolak-balik, ambune sik ono najis, empun nek sampean belani ngumbah terus entek waktune sholat, maka tetap boleh sholat dengan hal yang semacam itu ya. Misalnya ini contoh saja, kalau sekarang harusnya tidak terlalu sulit menghilangkan najis itu, kecuali yaitu tadi kalau tempat sholat kita itu adalah ya tempat yang apa, kasur yang tebal, di atas kasur. Kenapa kok di atas kasur? Nggak bisa jalan, sudah nggak, yang kayak gitu-gitu memang sulit, maka tidak apa-apa. Baik. Amma taharatul badani fali hadithi Anasin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol. Terkait dengan bersih atau suci badan itu didasarkan pada hadis yang disampaikan oleh Anas radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanazzahu minal bauli fa inna amata adzabil qabri minhu. Menghindarlah kalian, membersihkanlah diri kalian dari pipis, karena sebagian besar azab kubur itu dari pipis ya. Sing gak cawi, sing cawi sing gurung beres ya, begitu. Sekali lagi itu semua dilakukan sebatas kemampuan seseorang ya. Nek wis lara nemen pun sakit maneh tidak apa-apa, begitu ya. Wonten kadang-kadang niku pas aku salat kok ae apa klambiku najis. Dadi gak salat dibelani, mulai dibelani ini. Padahal nek wis tutuk omah wis ganti waktu. Ya napa carane? Itu gampang. Misalnya karena terpercik, karena apa ya, diciprati air saja gitu ya, tidak semua. Makanya ketika terkena najis segera dilakukan pensucian, pembersihan. Umpama kecipratan, wah ini memang kecipratan, ya sudah dibasahi saja kan gitu ya. Yang kecipratan itu disiram ya, rodok teles-teles titik, nggak apa-apa begitu, daripada nanti ini ya. Ini kalau ini ya kita dalam kondisi khusus ya, nggak ada ganti dalam perjalanan jauh misalnya, begitu itu langsung dibersihkan. Kecuali kalau dekat rumah ya karuan mesti langsung diganti kan gitu ya. Tapi kalau kita dalam perjalanan jauh ya, pakaian itu bisa jadi karena satu dan lain hal itu terpercik najis, langsung dibersihkan saja. Nah, gitu. Tidak harus dilepas terus dicuci semua, tidak harus ya. Kita ini perkirakan mana yang terkena itu ya. Sekali lagi itu kalau kondisi susah karena kita berada di tempat yang jauh dari rumah, jauh dari ganti baju dan sebagainya. Kalau di rumah ya ganti gitu ya. Baik. Soalnya ini juga nanti terkait dengan bagaimana kalau seseorang itu mudah mengeluarkan madhi. Dulu kan sudah dibahas ya. Ali bin Abi Thalib itu termasuk salah seorang yang mudah mengeluarkan madhi. Maka caranya ya sudah di bagian tersebut itu diperciki air, dibersihkan dengan air ya, gitu. Nah, mungkin nek sakniki mboten madhi, enten cak matris misalnya pas kerja gitu kan, mari pipis kok krasa anget. Mari pipis kadung ditutup maneh selerekane kok krasa anget. Nah, iku tondo-tondo iku ana sing metu maneh. Ya wis dilepas maneh ya, itu kemudian bagian yang kira-kira kena diperciki air gitu ya. Seperti itu. Mosok pas nang kantor
leren mulih dhisik kan mboten ya. Begitu ya. Dalam kondisi yang susah. Oh mboten kula niki pun biasa ngoten tak sangu mawon. Misale sangu klambi ganti, sangu sarung monggo enak niku. Gitu ya. Baik. Wa an Aliin radhiyallahu anhu qala kuntu, ini tadi yang saya sebut. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau menyampaikan kuntu rajulan mazza'an, saya ini laki-laki yang mudah mengeluarkan madhi. Fa amartu rajulan, maka saya perintahkan seseorang, pembantunya yang disuruh. Pembantunya Ali disuruh. Suruh apa? Ayyas alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi. Ya, saya suruh orang pembantu saya untuk bertanya Nabi karena saya sungkan posisi anak perempuannya, karena saya mantu sungkan. Nah, jadi mantu nih sungkan takon dhewe, monggo tanggung kon wong. Nah, gitu ya. Boleh. Fasalah, maka orang yang disuruh oleh Ali bin Abi Thalib tadi bertanya kepada Nabi SAW. Faqala, Nabi kemudian menjawab, tawaddo' waghsil zakaroka, wudulah sementara zakarmu atau kemaluanmu cucilah. Rawahul Bukhari wa ghairuhu. Wa ruwiya aidan an Aisyata annahu sallallahu alaihi wasallam qala lil mustahadah ighsilid dam anki wa shalli. Ya, Aisyah radhiyallahu anha itu menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada perempuan yang istihadah, ya, darahnya meskipun sudah waktunya berhenti kok nggak berhenti, itu istihadah. Maka yang demikian bagaimana? Ighsilid dam, darahnya cucilah, wasolli, kemudian sholatlah. Ya. Itu dalil membersihkan badan, suci badan. Wa amma taharatu tsaub, adapun suci dari pakaian, faliqaulihi ta'ala, maka didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muddatsir ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikan. Dalam hadis Nabi disampaikan, an Jabir bin Samurah qala sami'tu rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam usalli fi thawbil ladzi ati fihi ahli. Qala na'am illa an tara fihi syai'an fataghsilu. Jadi ada seseorang, kata Jabir bin Samurah, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi, saya boleh tak sholat pakai pakaian yang tadi baru saya pakai untuk menjima istri saya? Gitu ya. Boleh saja. Naam, illa antara fihi syai'an fataghsilu, kecuali nek sampean eruh nang kono ana bekas, maka cucilah. Begitu. Gitu ya. Baik. Rawahu Ahmad Ibnu Majah bisanadin rijaluhu thiqatun. Wa an Muawiyah taqala, juga dalam hadis yang lain Muawiyah radhiyallahu an menceritakan, qultu li ummi Habibah, saya pernah bertanya kepada Ummu Habibah, hal kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawbil ladzi yujami'u fihi? Qalat na'am idza lam yakun fihi adza. Tanya Ummu Habibah, apakah Nabi itu sholat menggunakan pakaian yang dipakai untuk menjima istrinya? Iya, kecuali kalau beliau dapati ada kotorannya, ada bekas jimaknya, yaitu yang dicuci, kan gitu ya. Rawahu Ahmad wa ashabus sunan illa Tirmidzi. Wa an Abi Sa'idin annahu sallallahu alaihi wasallam shalla fa khala'ana alaihi fa khala'an nasu ni'alahum falamma insarafa qala lima khalaqtum qalu ra'ainaka khalaqta fa khalaqna fa qala inna Jibril atani fa akhbarani anna bihima khubusan fa idza jaa ahadukumul masjid falyuqallib na'laihi wal yanzur fihima fa in ra'ash khubusan falyamsahu bil ardi thumma liyusalli fihima. Rawahu Ahmad, Abu Dawud, Hakim wa Ibnu Hibban wa Ibnu Khuzaimah wa sahhahahu. Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat. Loh, tengah-tengah salat, fa khala ana alaihi, beliau lepas
sandalnya. Dulu kalau sholat pakai sandal, wong mboten enten tekele. Ya. Langsung di atas pasir yang panas gitu ya. Sholat pakai sandal. Loh tiba-tiba tengah-tengah sholat dilepas sandalnya. Namanya makmum, semua yang dikerjakan imam itu diikuti. Faqala an-nasu alahum, maka jamaah itu semua lepasan sandal. Falamma insarafa, ketika selesai sholat, qala, Nabi bertanya, lima khalaqtum, lah sampean kok coplok sandal kabeh lapo? Kenapa kalian lepas sandal kalian semua? Qalu ra'ainaka khalaqta fa khalaqna. Makmumnya para sahabat jawab, kami melihat engkau wahai Nabi melepas sandal, ya kami lepas sandal semua. Faqala, Nabi kemudian bersabda, inna Jibril, sungguh Jibril atani sudah datang. Tadi pas sholat itu Jibril datang, fa akhbaroni an nabihima khobasan. Nah Jibril ngasih tahu Muhammad, nang sandalmu kono teleke. Nah, gitu. Ada kotorannya. Gitu ya. Fa idza ja'ahdukumul masjid, karena itu jika kalian itu datang ke masjid, falyuqallib na'laihi wal yanzur fihi ma. Waliin sandali supaya dilihat. Ya, di baliknya itu fa in ra'a khobasan, kalau ada taiknya, ada kotorannya, falyamsahu bil ard, maka gosok-gosokkan ke tanah. Summa liyusalli fihi ma, kemudian silahkan dipakai sholat. Sekarang nggak ada orang pakai sandal di masjid, tapi ada kemungkinan kayak Mbak Jam ono mungkin mari teko kandang ya nang kandang sandalan tapi sing dicai ya sing dicai munggah nang sikil kan gitu misalnya. Maka sebelum naik masjid delok mburine iki ono apa munggah ngono. Gitu ya, sekarang kan dilepas sandalnya kan gitu ya. Baik, meskipun nanti dalam bab tentang apakah kotoran kambing itu najis atau tidak itu berbeda pendapat para ulama gitu ya. Tapi nek golek amane mosore nang kan gitu ya. Gitu ya. Baik. Ya karena kalau dulu itu kandang kambing itu boleh dijadikan tempat sholat gitu ya. Tapi ya tentu saja yang dijadikan itu kandangnya. Ya, kandang kalau dalam pikiran kita dengan pikiran orang apa namanya yang biasa melihara kambing di Arab nggak sama. Kalau pikiran kita kandang itu ya yang ditempati itu gitu ya. Sementara sekitar-sekitarnya itu apa namanya biasanya itu jadi satu, rusuh dari siji. Kalau di sana mboten ya. Jadi ada tempat sendiri buat orangnya. Nah, kambingnya nggak menempati di situ, tapi di sekelilingnya. Itu kandang, gitu maksudnya. Ya, itu ya, kandang luas, kambingnya bisa puluhan atau ratusan. Nah, di tengah-tengahnya atau di sekitarnya itu ada tempat untuk sing angon, gitu ya. Itu kandang. Nah, sholat di situ nggak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau tempatnya pipis, tempat ngenge, yo nggak boleh kan gitu ya. Baik, itu tadi tentang hadisnya dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Wa fil hadithi dalilun ala anna al-musalliya idza dakhala fi sholati wa huwa mutalabbisun bi najasatin ghairi alimin biha aw nasiyan laha thumma alima biha athna as-shalah fa innahu yajibu alaihi izalatiha thumma yastamiru fi sholatihi wa napa niki ketok alama shalla wala i'adat alaihi ya enggak kelihatan tulisannya kecil. Dalam hadis ini difahami bahwa orang yang sholat kalau sudah masuk sholat sudah mulai sholat kemudian ketika sholat itu ternyata ada yang tercampur dengan najis di badannya, maaf di badannya, di pakaiannya,
ghairi alimin biha, pas mau sholat itu nggak tahu, au nasiyan laha, atau lupa, summa alima biha athna sholat, kemudian tahunya di tengah-tengah sholat, ilinge pas sholat. Loh iya klambiku iki mangkan ono najise misalnya, gitu ya. Fa innahu yajibu alaihi izalatiha, wajib menghilangkannya. Waduh, mungkin nang sikil digosok-gosok no koyok Nabi, utawa dilepas, dilepas koyok Nabi. Nah sing najis iku klambi mah dilepas. Oh klambine rangkepan, ah monggo. Ya, klambine rangkepan dilepas siji. Wah, salat ambek ngelepas klambi. Nek mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i 3 gerakan batal. Ya. Ya itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Niku mek kali gerakane cuma rodok dawa. Selerekan klambine, jaket, sret. Nah, siji ngene tok loro pun misalnya itu ya. Nah, tapi harusnya dipersiapkan gitu ya. Maka silahkan dia lanjutkan sholatnya dan menyempurnakan ya apa yang sudah dikerjakan dari sholatnya, tidak perlu mengulang ya. Cuma mboten saged dilang ini ki kudu dicoplok digowo batal berarti ya. Wa amma taharatul makanul ladzi yusalli fihi fali hadits Abi Hurairah, itu dalil suci pakaian. Yang pertama suci badan, yang kedua suci pakaian. Sedangkan dalil tentang suci pakaian berdasarkan hadisnya Abu Hurairah, beliau pernah menceritakan qauma a'rabiyun fabala fil masjid faqama ilaihin nas liyaqau bihi faqala da'uhu wariku ala baulihi sijlan min ma'in au zanuban min ma'in fa inna ma bu'istu muyassirina wa lam tub'atsu mu'assirin. Ya. Rawahul jamaah. Kata Abu Hurairah, suatu saat ada orang A'rabi. Sekali lagi orang A'rabi ku wong desa. Gitu loh. Wong desa itu biasanya kebiasaan jorok itu masih melekat gitu loh. Saya sering contohkan sampai nang Papua, wong itu sembarangan, wong iku gitu ya. Jadi Arabi itu nggak punya pengetahuan tentang kebersihan. Datanglah seorang Arabi, ya namanya masjidnya Nabi itu ya bukan tekelan begini, ya, tapi ya tanah biasa, pasir biasa. Mojok wong ini ku, ngapain mojok? Fabala fil masjid, pipis di masjid. Ya, faqama ilaihin nas liyaqau fihi. Maka orang-orang langsung mendatangi kate geruduk. Gitu ya. Langsung mendatangi kate geruduk. Maka Nabi mengatakan fada'uhu jarno. Jarno cek ditutukno. Jarno kadung pipis, jarno cek ditutukno. Kemudian ambilkan air, ya, sentor atau siram dengan air, ya, siram dengan 1 ember air, sudah selesai. Kemudian Nabi mengatakan sesungguhnya kalian itu dibangkitkan, umat ini dibangkitkan, Nabi itu diutus muyassirin, sampean goleki gampange, ya, bukan berarti karena gak open pada barang yang najis gitu loh. Bukan berarti nggak cinta kebersihan. Wong wis kadung pipis lho, sampean ura-ura tambah morat-marit teko kono-kono gitu ya. Jarno wis tutukno. Engko nek wis mari sampean siram gitu ya. Oh wis. Kalian itu diutus untuk memberi kemudahan. Walam tub'atsu mu'assirin. Bukan diutus untuk menyulitkan orang gitu ya. Itu kata Rasulullah SAW. Ya, kadung pipis ya wis jarno wis tutukno. Engko mari baru. Ya, gitu ya. Baik.
Qala Syaukani ba'da an naqasha adillatal qailin bi istirati taharati thawb idza taqarrara ma suqnahu laka minal adillah wa ma fiha fa'lam annaha la tuqsaru an ifadati wujubi tathhiri thiyab faman shalla wa ala thawbi najasatun kana tarikan liwajibin wa amma anna salatahu batilah kama huwa sya'nun fuqdani syartis sihah fala fa fi rawdah an-nadiyah wa qad dhahaba al-jumhur ila wujubi tathhiri thalatha al-badan wa thawb wal makani lis-salat wa dhahaba jam'un ila anna dhalika syartun li sihhati shalah wa dhahaba akharun ila annahu sunnah wal haqqu wujubun faman shalla mulabisan li janazatin amitan faqad khalla biwajibin wa salatuhu sahihah. Jadi tetap ada perdebatan. Secara umum hampir semua ulama berpendapat termasuk yang menulis buku ini ya, kitab ini, bahwa menjaga diri dari najis, menjaga badan itu suci, pakaian itu suci, tempat itu suci merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam sholat. Kalau enggak batal. Meskipun ada yang mengatakan ya itu sunnah, ya menjaganya itu loh sunnah. Engko ono titik-titik kena itu gak apa-apa begitu. Ya, tapi itu bukan pendapat yang umum ya. Itu yang nomor 3, menjaga badan, menjaga sucinya badan, sucinya pakaian, dan sucinya tempat. Itu syarat sah salat yang ke-3. Yang ke-4, satrul aurah, menutup aurat, liqaulillahi ta'ala Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Sampai situ saja. Ayat ini sebenarnya ini ya sababun nuzulnya kebiasaan orang-orang Quraisy. Orang Quraisy niku nek tawaf. Tawaf itu kan ibadah yang nilainya sama dengan sholat, Ya. Tawaf, ketika tawaf, biasanya nek tawaf niku muda, ngoten lho. Dulu itu. Maka turunlah ayat ini. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, ya, pakailah pakaianmu ketika beribadah di masjid. Nah, dari situlah kemudian menjadi syarat sah salat yang keempat, menutup aurat. Wal murad bil zinah ma yasturul aurah, yang dimaksud zinah di sini dalam surah Al-A'raf ayat 31 itu menutup aurat. Wal masjid itu as-shalah. Ai usturu auratakum 'inda kulli sholatin, maksudnya tutuplah aurat kalian ketika sholat. Wa an Salamah ibnil Aqwa radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah afa usalli fil qamisi qala na'am zarrirhu walau bi syaukatin. Ya. Nabi kula niki wajib gawe gamis ta nek salat. Nggih. Bila perlu ya gamis yang gak patik jangkep nutupi aurat iku sampean tutupi maneh, sampean tambahi syaukah, carang-carang ya. Tambahi godhong tak tambahi napa ngoten ya. Nek gak cukup menutup aurat gitu ya. Rawahul Bukhari fi tarihi wa ghairuhu, Abu Daud dan Nasai. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud dan Nasai. Tinggal sekarang batas aurat. Aurat itu batasnya mana? Haddul aurah minar rajuli. Ini di sini ini ada perbedaan pendapat. Haddul aurah minar rajuli, batas aurat laki-laki. Al auratul lati yajibu 'ala rajuli satruha 'inda shalah al-qubul wad dubur. Aurat yang wajib ditutup oleh seorang laki-laki khususnya ketika sholat itu adalah al-qubul wad dubur, kemaluan depan dan kemaluan belakang pun niku tok. Amma ma'adahuma, adapun selain kemaluan depan dan belakang, misalnya al-fakhidh, paha, pupu, wasurrah, misalnya udel, apa udel? Pusat. Warrukbah, misalnya lagi lutut, faqad ikhtalafat fihal anzar, itu ada banyak pendapat yang berbeda. Taba'an li ta'arudil athar, karena memang ada beberapa hadis riwayat yang maknanya itu saling berbeda.
Famin qailin bi anna laysat bi aurah wa min zahibin ila annaha aurah. Maka ada yang menganggap paha, lutut, pusar itu aurat. Tapi ada yang menganggap itu bukan aurat. Dalilnya hujjatu man yara anha laysat bi aurah. Dalil hujjah yang berpendapat bahwa paha, lutut dan pusar bukan aurat. Istadallal qailuna bi anna surrah wal fakhidhah wal rukbata laysat bi auratin bihadzal hadis. Orang yang berpendapat, ulama yang berpendapat bahwa fakhidh, paha, surrah, pusar, rukbah, lutut bukan aurat didasarkan pada hadis berikut. 1. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah SAW kana jalisan kasyifan. Ini populer sekali hadis ini. An fakhidhi fasta'dzana Abu Bakar fa'adzana lahu wa huwa ala halih, tsumma sta'dzana Umar fa'adzana lahu wa huwa ala halih, tsumma sta'dzana Utsman fa'arkha alaihi thiyabahu falamma qamu qala qultu ya Rasulullah ista'dzana Abu Bakar wa Umar fa'adzanta lahuma wa anta ala halika falamma ista'dzana Utsman arkhaita alaika thiyabaka faqala ya Aisyah ala astahyi min rajulin wallahi innal malaikata la tastahi minhu, rawahu Ahmad wa zakarul Bukhari ta'liqan. Jadi suatu saat kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW itu duduk kasyifan an fakhidhihi, pahanya terbuka. Kelambenan, klambine klambi rada dawa ngoten nggih, tapi pahanya terbuka, kelihatan. Loh, kemudian ada Abu Bakar istazana itu mertamu, datang mertamu, minta izin itu maksudnya mertamu, datang untuk masuk mertamu. Wa huwa ala hali, Nabi pancet, lunggune ya wis ngono mau, pupune ya ketok. Sumastazana Umar, mari ngono mertamu maneh si Umar, sahabat Umar bin Khattab. Wa huwa ala hali, Nabi pancet, posisi lunggune paha kelihatan. Kemudian sumastazana Utsman, datang lagi tamu yang ketiga namanya Utsman bin Affan. Fa'arkha alaihi thiyabahu, kelambine ditutup ditutupno ke pahanya tadi itu. Fa'arkha alaihi thiyabahu. Falamma qamu, maka ketika mereka sudah pamitan pergi pulang berdiri gitu ya. Qultu, saya bertanya, wahai Rasulullah, wau enten tamu Abu Bakar enten Umar sampean mempersilahkan padahal duduk sampean ya begitu itu kelihatan pahanya. Tapi ketika Utsman datang, kok sampean tutup kenging nopo? Mengapa? Faqala, Nabi menjawab, ya Aisyah, wahai Aisyah, tidakkah boleh saya malu kepada orang yang demi Allah malaikat saja malu kepada dia, Utsman bin Affan. Utsman itu kan malaikat itu puisin, Utsman itu lomane nemen, kan gitu ya, lomane nemen. Saking lomane malaikat itu izin, malaikat izin aku ya izin, gitu ya. Itu Utsman bin Affan. Tapi Abu Bakar dan Umar pancet mboten. Napa? Izin, malu-malu. Malaikat itu malu dengan Utsman. Nek ketemu Utsman itu malu, izin. Napa? Tamu ketiga. Mboten. Dengan Utsman itu loh, malaikat itu izin. Gitu loh. Lah aku nek ketemu, artinya kaya wong liya, ngoten lho. Izin, gitu ya. Iya, menghormati Utsman. Menghormati Utsman. Menghormati Utsman. Baik. Jadi jelas itu paha bukan aurat. Wa an Anasin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Khaibar hasaral izar an fakhidhi. Riwayat yang lain dalam sebuah peperangan. Perang napa niku? Khaibar. Apa terjadi ketika perang Khaibar? Nabi sallallahu alaihi wasallam hasaral izar an fakhidhi. Ya, mingkis apa? Nekuk
diwingkis izarnya. Izar itu kayak sarungnya tadi, diwingkis an fakhidhihi. Ya. Dari apa namanya? Pahanya diwingkis munggah ndukur ngoten. Kayak Cak Madris nek kate melok iku duduk pademi. Ya perang Khaibar kan begitu ya. Ya. Oh iya. Hatta innila anzuru ila bayadhi fakhidhi, hingga saya itu kata Anas melihat putihnya paha Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari sahih. Ibnu Hazm berpendapat fasahha, kata Ibnu Hazm maka sah sahih benar annal fakhidh laisa aurah, bahwa paha bukan aurat. Walau kana auratan, kalaulah paha itu aurat bagi laki-laki, lama kasyafahallahu azza wa jalla an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mutahhar al-ma'sum minan nas. Ya pasti ya Allah tidak mengizinkan pahanya Nabi itu terbuka kelihatan orang. Fi halatin nubuwah war risalah, padahal beliau itu orang yang maksum terpelihara, ya beliau sedang membawa risalah kenabian. Wala aroha Anas bin Malik wala ghairuhu wa huwa ta'ala qad asamahu min kasfil aurah fi halis saba wa qabla nubuwah. Ya, dan itu menurut saya riwayat dari Anas itu menunjukkan bahwa itu bukan ketika Nabi kecil, pas perang Khaibar kok. Ya. Terus hadis yang ketiga dari Jabir, Rasulullah SAW kana yangkulu ma'ul hijarah lil Ka'bah wa alaihi izarahu. Faqala lahu amhul Abbas. Nah, ini kalau ini sebelum Nabi ini kapan? Kana yangkulu ma'ul hijarah lil Ka'bah wa alaihi izarahu faqala lahu amhul Abbas ya ibna akhi law halalta izaraka faja'altuhu ala mankibaka dunal hijarah. Qala fahallahu wa ja'alahu ala mankibi fasaqata maghsyian alaihi falamma ru'ya ba'da dzalikal yaum uryanan. Fama ru'ya ba'da dzalikal yaum uryanan. Ya. Rasulullah SAW pernah memindah batu untuk Ka'bah. Wa alaihi izaruhu. Ya. Dan juga di saat memindah batu itu, ya beliau memakai izarnya. Izar itu kayak sarung ngoten nggih. Sewek sing bener izar itu. Nek sarung kan buntu nggih, cuma kalau izar itu disarungkan tapi tidak seperti ini, tapi seperti jarik gitu ya. Izar itu namanya. Faqala lahu amhul Abbas, maka pamannya namanya Abbas bin Abdul Muttalib berkata kepada Nabi, wahai keponakanku, lau halalta izaraka faja'altuhu ala mankibaka dunal hijarah. Ya. Ya seandainya ya napa nek klambimu iku sampean buka sampean tekek ndukur, ya. Sampean tekek mangkib. Sampean tarik nang ndukur ngene. Qala fahallahu wa ja'alahu ala mangkibi. Maka dijadikan izarnya itu di atas mangkibnya. Fasaqata maghsyian alaihi. Ya. Maka jatuhlah pakaian itu maghsyian alaih, menutupi beliau. Falamma ru'ya ba'da dzalikal yaum fama ru'ya ba'da dzalikal yaum uryanan. Jadi waktu jatuh itu ya otomatis ngapunten, itu beliau kelihatan auratnya. Maka setelah hari itu tidak pernahlah Nabi itu terlihat auratnya. Jadi itu peristiwa. Ya. Ini peristiwa kalau dalam riwayat ini peristiwa di saat sebelum kenabian, gitu ya. Tapi yang tadi itu yang Anas itu setelah kenabian, perang Khaibar. Yang dengan Umar dengan Abu Bakar tadi setelah kenabian. Kalau ini sebelum kenabian. Jadi waktu mindah Hajarul Aswad, gitu ya.
Itu yang ketiga. Enten dalil mana? Enten wa an Muslimin an Abi Aliyah al-Barra qala inna Abdullah ibn Samit daraba fakhidhi wa qala inni sa'altu Aba Dzarrin fa daraba fakhidhi kama darabtu fakhidaka wa qala inni sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani fa daraba fakhidhi kama darabtu fakhidaka wa qala shallis salata li waqtiha ila akhiril hadis. Jadi Abdullah bin Samit kata Abul Aliyah. Jadi Abul Aliyah ini seorang tabi'in insyaallah, salah seorang ahli tafsir gitu ya. Pernah bertanya kepada Abdullah bin Samit. Di Abdullah bin Samit. Seorang tabi'i bertanya kepada Abdullah bin Samit ya sambil Abdullah pernah berkata, si Abul Aliyah, bahwa Abdullah bin Samit pernah memukul pahaku sambil berkata, saya dulu pernah bertanya kepada Abu Dzar ya fadaraba fakhidhi, maka saya dipukul paha saya oleh Abu Dzar, kama darabtu fakhidhaka, seperti saat ini saya pukul paha kamu. Wa qala, dan Abu Dzar waktu itu berkata, inni sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana saya bertanya kepada seperti sampean bertanya kepada saya. Fa daraba fakhidhi kama daraba fakhidaka, maka dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul paha saya sebagaimana saya pukul paha sampean. Jadi enten sinten wau Abul Aliyah seorang tabi'i, ada Abdullah bin Samit itu seorang tabi'i, ada Abu Dzar Al-Ghifari seorang sahabat. Ya. Abu Dzar Al-Ghifari itu pernah tanya kepada Nabi satu pertanyaan. Lah Abu Dzar yang bertanya itu oleh Nabi dipukul pahanya sambil beliau menjawab pertanyaan. Nah itu ya. Pahai sambil menjawab pertanyaan. Nah maka ketika ada Abdullah bin Samit bertanya perkara yang sama, bab yang sama, yang ditanya adalah Abu Dzar melakukan hal yang sama sambil jawab muni, aku biyen digepuk ngene pas takon niku. Nah begitu ya. Nah yang meriwayatkan hadis ini Abul Aliyah tanya kepada Abdullah bin Samit pertanyaan yang sama, dilakukan oleh Abdullah bin Samit perlakuan yang sama. Jadi tanya pertanyaan yang sama, dipukul dulu sebelum dijawab. Apa yang dipukul? Pahanya. Kemudian baru dijawab. Tentang apa itu? Tentang amal yang paling baik. Sholli sholah li waqtiha. Sholatlah pada waktunya. Begitu. Nah, ila akhiril hadis. Ibnu Hazm mengatakan, lau kanatil fakhidha aurat, kalau paha itu aurat, lama masaha Rasulullah SAW min Abi Dzarrin aslan biyadihil muqaddasah, pasti Nabi tidak akan memegang pahanya Abu Dzar Al-Ghifari dengan tangannya yang suci itu. Walau kanatil fakhidh aurah inda Abi Dzar lama daraba 'alaiha biyadihi, dan seandainya pahanya Abu Dzar itu aurat, pasti tidaklah Nabi memukul pahanya. Wa kadzalika Abdullah bin Samit wa Abul Aliyah wa ma yastahillu li muslimin ayadriba biyadihi ala qubuli insanin ala thiyab wala ala halaqati duburin insanin ala thiyab wala ala badani imra'atin ajnabiyah ala thiyab albatta. Sebagaimana wong niku gak oleh jemok kemaluane wong liya, pasya padha lanange, karena itu aurat, termasuk memegang duburnya gitu loh, karena itu aurat. Sebagaimana orang ajnabi, orang asing bukan mahram memegang bagian manapun tubuh kaum perempuan, masya ketutupan, karena itu itu Ibnu Hazm ya. Summa zakara Ibnu Hazm bisnadi ila Jubair bin Huwairits annahu nazara ila fakhidhi Abi Bakr wa qad inkashafat wa anna Anas bin Malik ata Qais ibni Syammas wa qad hasara an fakhidhihi.
Juga Ibnu Hazm meriwayatkan ada seorang tabi'i namanya Jubair bin Huwairits pernah melihat paha Abu Bakar dalam keadaan tersingkap. Demikian pula Anas bin Malik ya pernah mendatangi Qais bin Syammas padahal pahanya sedang tersingkap. Itu pendapat yang pertama tentang auratnya laki-laki. Baik, sekarang hujjatu man yara annaha aurah. Hujjah ulama yang berpendapat bahwa paha, lutut dan pusar itu aurat. An Muhammadin ibni Jahash an Muhammad ibni Jahash qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Ma'mar wa fakhidahu makshufatani faqala ya Ma'mar ghutta fakhidai fa innal fakhidaini aurah. Rawahu Ahmad wal Hakim wal Bukhari fi tarihi wa alaqahu fi sahihihi. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Hakim, Bukhari. Apa itu? Rasulullah SAW pernah lewat ketemu seorang sahabat namanya Ma'mar. Pahanya tersingkap. Ma'mar pahanya kelihatan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bersabda, ya Ma'mar, wahai Ma'mar, ghutta fakhidaika, pahamu tutuplah karena itu aurat. Nah, jelas kan kalimatnya. Jadi satu itu fi'il Nabi, satu itu sabda Nabi. Yang tadi bukan aurat, itu pekerjaan Nabi. Yang itu aurat, itu omongan Nabi. Itu namanya ta'arud. Ya, dalam hadis itu biasa ta'arud, ada bertentangan itu. Oleh karena itu nanti ada yang menengahi, mengkompromikan. Nah, tapi pendapat yang kedua, aurat jelas kalimatnya aurat. Gitu ya. Kalimat Nabi jelas. Kok umpama nggak ada hadis yang tadi, selesai ini. Tapi karena ada hadis Nabi yang tadi berupa fi'il Nabi, pekerjaan perbuatan Nabi, wah ini nggak selesai pembahasan aurat ini ya. Hadis yang kedua, hadis dari Jarhad qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alayya burdatun wa qad inkasyafat fakhidhi faqala ghutta fakhidaika fa innal fakhidha aurah. Sama. Tadi ketemu Ma'mar, ini ketemu namanya Jarhad. Jadi Rasulullah SAW bertemu saya, melewati saya, terus melihat paha saya terbuka. Maka Nabi mengatakan, tutupi pahamu karena itu aurat. Hadis riwayat Malik, Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, hadisnya statusnya hasan. Nah, gitu ya. Hadza huwa mastadalla bi kullun minal fariqaini. Inilah dalilnya. Siji omongan Nabi, ya, enten loro kasuse ketemu Ma'mar kali Jarhad. Ya. Tapi sing siji berupa perbuatan Nabi, ada beberapa hadis tadi itu. Ya. Maka kata sinten iki? Said Kutub, maaf, nggih. Kata Said Sabiq, maaf. Dia mengatakan hadza huwa mastadalla bihi kullun minal fariqain. Inilah dalil yang dipakai oleh dua kelompok yang berbeda pendapat tentang batasan aurat laki-laki ini. Walil muslim fi hadza ayyakhtara ayyar ra'yaini. Setiap orang Islam boleh mengambil pendapat mana saja. Silakan. Wancene ono dalile karo. Wa in kana al-ahwat fid dini ayyastural musalli ma baina sutrahu wa raqbatahu ma amkana zalika. Tapi yang paling hati-hati khususnya untuk sholat. Yang kita kan ini kan babnya tadi kan aurat, belum ngomong aurat sholat. Aurat secara umum. Bagi seorang muslim yang hendak sholat, kalau mau lebih hati-hati mestinya dia tutup surratahu wa rukbatahu, mulai surrah, mulai pusar sampai lutut. Ma'am kana zalika. Ya. Semaksimal mungkin. Qala al-Bukhari haditsu Anas usnida wa haditsu Jarhad ahwat. Ay haditsu Anas al-mutaqaddim asahu isnadan. Imam Bukhari mengatakan, Imam Bukhari sendiri dalam hal ini tahu kalau ini menjadi
Sumber perbedaan pendapat, kata Imam Bukhari, hadisnya Jarhat itu isinya hati-hati. Tapi hadisnya Anas itu luwih sahih. Hadisnya Anas luwih sahih. Hadisnya Jarhat statusnya hasan itu maknanya lebih mendorong supaya hati-hati. Itu Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari dhewe padha kali sampean bingung. Wong dalile ana karo, ya kan? Sakjane endi akhiri kan ngono. Imam Bukhari muni. Nek didelok sahih hadis Anas luwih sahih. Paha tidak termasuk aurat. Tapi nek kepingin luwih hati-hati ya gawe hadisnya Jarhat saja. Mengapa demikian? Karena kalau dalam ilmu hadis, ya ada hadis sahih, ada hadis hasan. Sing hasan niku nanti kalah, ngono lho. Isok kalah, nah, gitu. Ya, ya luweh sing dijokok yang sing sahih, begitu. Tapi karena hasan itu juga makbul, ini harus dikompromikan. Jadi sebelum saling mengalahkan harus dikompromikan dulu. Nanti kita akan bahas tentang ketika sholat itu kapan makmum itu dianggap tertinggal dan harus mengulang. Itu nanti hadisnya sahih. Iku gak iso didisikno salah siji diabaikan yang lain tidak bisa. Itu nanti kita akan masuk itu. Jadi ketemu nanti hadis itu ini sahih. Nggak bisa kemudian yang satu dipakai sing iki diabaikan, nggak bisa begitu. Harus ada komprominya. Jadi sebelum dicari cara untuk saling menggugurkan, kalau bisa saling dipakai, begitu hadisnya. Baik, selesai pembahasannya. Pun tutup ini akhiri auratnya. Untuk hati-hati khususnya ketika sholat ya tertutup. Tapi kita tahu nanti dalam beberapa pengalaman ya para sahabat laki-laki ketika sholat klambine ku tutuk dengkul tok. Lah niku nek pas digawe sujud niku mesti munggah. Begitu. Ya, dari sisi situ sah. Cuma dari sisi orang sekarang sampean gak duwe klambi maneh ta? Kome sakmono tok, kan gitu ya. Jadi para sahabat laki-laki itu Bilal, sampean nek ndelok film Bilal, film napa? Film Rasulullah. Bilal klambine tutuk kene sampai lutut selesai. Niku yang dipakai sholat. Saya sampean sholat nggak klambi ngono ya, Cak Matris coba. Dan dulu itu nggak jahitan. Nek jahitan kan rupa celana pendek. Itu ya rupa kain tok ditutupno begini tok. Nggak ada jalitan. Lah itu kalau sujud itu mesti naik itu. Karena itu pada waktu itu kaum perempuan yang makmum di belakangnya kaum laki-laki itu dikasih instruksi, ya sampai nek sujud, ojo tangi dhisik sadurunge wong lanang-lanang ngadeg. Nabi misalnya ya dari posisi sujud ke rakaat kedua misalnya Nabi dari rakaat pertama posisi sujud mau ke rakaat kedua Allahu Akbar nek bar langsung bersamaan ya sing jamaah perempuan ketok nang ngarep iku porno kan ngoten ya begitu. Sampean ojo nanti ada bahasa sendiri itu. Ojo ngadeg sadurunge wong lanang ngadeg. Ya, begitu. Baik. Itu batas aurat laki-laki. Nanti ketika sudah ada tambahan kain, Nabi memerintahkan sing lanang itu ya ojo teko pusar sampai dengkul tok. Nah, dulu pakaian minimalnya segitu kan. Kalau bisa tambahkan kain untuk diselempangkan di salah satu pundak, tutup ana pundak. Ah begitu. Ya, mboten enten kain maneh wis isi tok pundake. Ah begitu. Seperti orang pakai baju ihram begitu. Kalau itu sudah selesai sah itu nggak ada masalah itu. Bahkan orang sekarang baju ihramnya tutup disor kan gitu ya. Selesai.
bagian badannya ke atas gak dipakai nggak apa-apa, pokoknya diselempangno sisi kan gitu ya. Itu aurat laki-laki, oke? Selesai. Nah, bab yang kedua baru membahas haddul aurah minal batasan aurat perempuan. Insya Allah di pertemuan akan datanglah batasan aurat kaum perempuan. Nanti dalam mazhab Syafi'i nek pas mboten salat kaum perempuan itu wajib pakai cadar, pakai nikab. Saiki heran ana sing gawe cadar wong sing bermadzhab Syafi'i kadang-kadang umek kayak gitu ya, protes. Padahal dalam mazhab Syafi'i pakai nikab itu kewajiban kaum perempuan ketika tidak sholat. Kalau sholat dibuka supaya apa? Menghilangkan penghalang dari wajahnya, karena hidung dan dahi harus nempel tempat sujud. Sehingga itu nanti begitu. Saya kira demikian apa yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.